Topan. Selesai dengan makanan bebek itu, segera kau petik tomat di kebun ya. Ya, Ma. Mama akan membawanya beserta telur-telur ini ke pasar. Apakah kita memang sudah tidak mempunyai satu keluarga pun, Ma? Kenapa memangnya? Rasanya kan enak, Ma. Kalau kita masih punya kakek, nenek, atau siapa saja keluarga dekat kita. Walaupun Mama katakan, Papa sudah meninggal sejak aku dilahirkan. 6 tahun sudah kita tinggal di sini. Tidak seorang pun dari keluarga Papa yang kemari. Kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri, Topan. Kita tidak perlu menunggu-nunggu siapapun yang datang menengok atau menolong kita. Sudah beberapa kali Mama ceritakan kan, bahwa ayah dan ibu Mama meninggal karena gempa bumi yang melanda desa ini ketika Mama masih kecil. Sedang papamu hilang dan tidak pernah berhasil diketemukan lagi. Ketika kapal yang ditumpanginya tenggelam ke dasar laut. Tapi Papa belum pasti meninggal kan? Jadi masih ada kemungkinan suatu saat dia akan kembali lagi kepada kita. Jangan mengharap yang tidak-tidak, Topan. Dalam hidup ini, orang tidak bisa menunggu terus-menerus. Papamu sudah tenggelam. Jadi lebih baik anggap saja dia hilang. Segera petik tomat-tomat itu. Orang-orang di pasar tidak punya waktu menunggu kau selesai mengenang papamu. Ya, Ma. Ayo. Ayo makan. Sekarang kau baca baris yang kedua. Setelah itu kau baca seluruhnya dari baris yang pertama. Baca, Ma. Orang-orang yang bodoh akan selalu jadi santapan orang yang lebih pandai. Ya, sekarang kau ulangi dari baris yang pertama. Kita harus belajar segiat mungkin karena Terus. orang-orang yang bodoh akan selalu jadi santapan orang yang lebih pandai. Apa maksudnya menjadi santapan orang lebih pandai, Ma? Kita harus pandai, Topan. Manusia dihargai karena isi di dalam kepalanya, kepandaiannya. Orang-orang yang pandai akan menjadi raja, sementara orang-orang yang bodoh hanya akan tetap menjadi budak-budaknya. Kau harus pandai, Topan. Kau harus lebih pandai dari anak-anak yang lain. Cacat tubuh bukanlah penghalang bagi seseorang untuk menjadi besar. Tapi Topan ingin sekolah seperti anak yang lain, Ma. Mereka tidak mau menerima anak cacat sekolah di sana, Topan. Belajarlah terus bersama Mama. Mama akan ajarkan segalanya, sehingga kau tidak akan kalah dengan anak-anak sekolahan. Mau? Ya, Ma.
Anak-anak, siapa yang tahu gunung apa yang tertinggi di Pulau Jawa di antara nama-nama gunung yang Ibu tulis itu? Titik. Tidak tahu? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Kau tahu, Herman? Apa? Gunung Gede, Bu. Salah. Bondan? Tidak tahu, Bu. Asih? Tidak tahu juga? Siapa yang tahu? Gunung Semeru, Bu. Mana bukunya? Pulau apa yang terbesar di Indonesia? Kalimantan, Bu. Kau sudah bisa menjawab pertanyaan anak kelas 3. Bisa menjawab yang lebih susah lagi? Akan saya coba, Bu. Berapa penduduk Indonesia di tahun 1960 ini? 95 juta jiwa, Bu. Negeri mana yang penduduknya paling banyak di dunia? Daratan Cina, hampir 600 juta jiwa. Berapa penduduk dunia? 3 bilion atau 3.000 juta jiwa. Kalau kau tahu, di bumi ini lebih banyak mana air atau daratan? Air meliputi 71% dari bumi ini, sedang daratan cuma 29%. Tahun berapa Perang Dunia ke-1? 1914 sampai 1918. Perang Dunia kedua? 1939 sampai 1945. Siapa yang mengajarmu? Mama. Beliau lulusan apa? Beliau lulusan SMA. Mau sekolah di sini? Tapi kata Mama, anak cacat tidak terima di sekolah umum. Tapi di desa ini tidak ada sekolah luar biasa untuk anak-anak cacat. Siapa namamu? Topan, Bu. Ibu akan usahakan supaya minggu ini kau bisa mulai sekolah di sini. Tentu saja ada pengecualian untuk anak-anak cacat yang berotak cemerlang. Seperti kau, Topan. Cuma saja kau harus mulai dari kelas 1. Walaupun kau bisa menjawab pertanyaan anak kelas 3. Pulanglah sekarang. Ibu akan ke rumahmu segera. Begitu ada kabar, kapan kau mulai sekolah? Ya, Bu. Nih. Sepatunya sudah, Tuan. Mamamu ada di rumah. Boleh ya? Sekali-sekali aku datang ke rumah. Kan sayang, perempuan secantik ibumu sendirian. Tulis semua ya, nanti aku bayar. Sate 10,
Nasi 1. Baik, Tuan. Minumnya? Biasa. Sepatunya disemir, Tuan. Terima kasih, Tuan. Mama melarang saya menerima apapun dari orang lain tanpa kerja. Bisakah kau menyemirnya tanpa harus kubuka? Boleh saya gulung sedikit ujung celana, Tuan, supaya tidak kotor kena semir? Boleh. Iya, kedua kaki ini memang palsu. Aku mulai memakainya setahun yang lalu. Apakah Tuan juga cacat seperti saya sebelum memakai kaki buatan ini? Nasibmu masih jauh lebih baik dari aku, nak. Sekecil apapun, kau masih memiliki kaki. Sementara aku tidak punya sama sekali. Nah, kau sudah bekerja. Kau mau menerima kan? Tapi saya tidak pernah dibayar sebanyak itu, Tuan. Kau jangan tolak rezeki dari Tuhan. Kau sudah bekerja dan pantas untuk menerimanya. Terima kasih, Tuan. Kami tertarik untuk menulis dan menyebarluaskan lantaran seorang cacat seperti Anda bisa mengungguli kawan-kawan Anda yang normal. Sekarang, setelah Anda lulus dari SMA dengan predikat bintang pelajar, apakah Anda bermaksud meneruskan ke perguruan tinggi? Sebenarnya saya ingin masuk jurusan sastra dan menyelesaikannya. Cuma Universitas keberatan menerima seorang cacat yang berjalan melata seperti Topan untuk ikut kuliah bersama anak-anak normal lainnya. Bagaimana pendapat Ibu? Kalau saja ada malaikat datang dari langit dan membawakan sepasang kaki buatan bagi anakku, seperti yang dia pernah lihat dulu dipakai seseorang di warung Pak Saman, maka soal masuk perguruan tinggi tidaklah menjadi persoalan rasanya. Sepasang kaki palsu maksud Ibu? Iya. saya pernah melihat seseorang memakainya 12 tahun yang lalu. Dia berjalan seperti manusia normal, meskipun dia kehilangan kedua belah kakinya hingga lutut. Sudah kami tanyakan harganya. Ternyata terlalu mahal dan tidak terjangkau oleh kami. Silakan. Silakan. Saya pernah melihat seseorang memakainya 12 tahun yang lalu. Dia berjalan sebaik manusia normal, meskipun dia kehilangan kedua belah kakinya hingga lutut.
Setelah membaca ceritamu di majalah, saya coba-coba menghubungi Departemen Sosial dan menceritakan segala kesulitanmu dan apa yang kau perlukan untuk bisa masuk universitas. Ternyata para pejabat di sana menaruh perhatian dan merasa perlu menolongmu. Tapi mereka minta kau mau datang ke sana, sekedar wawancara dan sebagainya. Dan kemudian dokter akan memeriksa kakimu dan membuatkan kaki buatan yang cocok dengan ukuranmu. Terima kasih. Nah, sekarang cobalah berdiri dulu dengan tenang. Jaga keseimbangan badan. Mula-mula bertumpu pada kedua tangan. Kemudian pelan-pelan pindahkan tumpuan itu pada kedua kaki. Cobalah bertahan beberapa saat dulu, Topan. Kau akan terbiasa nanti setelah kau rasakan kaki buatan itu jadi bagian dari tubuhmu. Nah, sekarang pelan-pelan pindahkan tanganmu itu dari besi ke kruk. Ya, mulai, Topan. Hati-hati. Ya, bagus. Dan sekarang yang satu lagi, Topan. Konsentrasilah yang tenang. Lalu rasakan kaki itu jadi bagian dari tubuhmu. Nah, mulailah berjalan. Nah, coba melangkah, Topan. Ya. Ayo. Nah. Terus. Terus dengan langkah yang lebih lebar. Terus, Topan, sampai ke tempat ibumu. Hei, Mas Topan mana? Tuh di sana. Makasih ya. Mas.
Tadi sudah jam 2 siang. Dan dari tadi, kulihat kau belum makan sesuatu apapun. Apa ini? Bukalah. Buat aku. Kau? Makanlah. Aku sudah makan tadi di kantin. Bisa kau buatkan bagiku catatan secara berurutan dari karya Shakespeare? Untuk roti ini atau untuk persahabatan kita? Untuk persahabatan kita. Oke. Besok pagi kau akan menerimanya secara lengkap. Judul demi judul setelah tahun dibuatnya karya itu. Terima kasih. Hai Bung. Iya Pak. Sudah beberapa hari saya perhatikan kau datang kemari membaca buku berjam-jam tanpa pernah membeli sebuah pun. Maafkan saya Pak. Saya memang senang membaca, tapi saya tidak punya cukup uang untuk membelinya. Apa kerjamu sehari-hari? Saya kuliah Pak. Oh, pasti jurusan sastra. Iya. Karena buku-buku yang kau baca di sini jenis itu semua. Terima kasih Pak. Mau bekerja di sini? Lumayan kan? Di samping kau juga bisa membaca buku-buku dengan cuma-cuma, kau juga bisa mendapat gaji yang lumayan. Mau? Datanglah besok sepulang kuliah. Terima kasih Pak. Silahkan. Terima kasih, Pak. Ya, kembali. Topan. Ya Pak. Sini. Duduk.
Ini bayaranmu untuk 1 minggu. Iya, Pak. Apa kau jadi mau mengambil mesin tulis itu dan mencicil tiap-tiap minggu? Kalau Bapak tidak keberatan. Memang seharusnya kau harus punya mesin ketik. Kalau betul-betul kau ini mau menjadi seorang penulis. Terima kasih, Pak. Suatu hari Mirah, anak angkat pamanku, meninggal. Sehingga untuk mencari nafkah mempertontonkan topeng monyetnya keliling kota-kota. Paman meminta aku untuk menemani. Berkelilinglah aku saat itu menjadi penabuh gendang atau penagih saweran dari para penonton yang berkeliling di kaki-kaki 5 menggantikan tugas Mirah. Dan ayo Sarimin. Oh, Sarimin rupanya mau ke pasar ini, pakai payung, neng-teng keranjang. Ayo, kok di sini ada? Ayo. Ayo sana sama penonton, jalannya sana. Ayo. Sarimin. Sekarang Sarimin coba buka kaca pergi kondangan ya. Ayo sana. Loh, kok kacanya dibuang? Oh, mau apa lagi nih? Kok tetap pakai payung, bawa keranjang? Oh, loh, kok di sini saja mundar-mandirnya? Mau apa? Oh, mau minta ongkos katanya. Mau minta ongkos. Itu sudah dikasih.